sudah operasional, sudah satu telah memprediksi kemampuan lima alam ini akan segera dalam proses pengembangan satu yang berbeda. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu, sebentar Bu, lagi loading Bu. Masih belum? Ibu, punten, yang namanya Salsabila Balkis izin telat masuk soalnya kendala di laptopnya lagi lemot katanya. Oke. Oke, bisa terlihat? Bisa, Bu. Oke. Kita masuk ke tantangan ketahanan pangan. Nah, ini untuk peran ketahanan pangan untuk meningkatkan daya saing bangsa, fokus dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, karena akan menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Nah, untuk peningkatan ketahanan pangan itu ada peningkatan ketersediaan pangannya, kemudian peningkatan keterjangkauannya, peningkatan konsumsinya. Jadi dimulai dari peningkatan ketahanan pangan dulu, ketersediaannya. Cukup nggak sih, mencukupi nggak sih ketersediaan pangan antara bahan pangan yang ada dengan jumlah masyarakat yang mengkonsumsinya. Kemudian keterjangkauannya. Keterjangkauan itu gampang nggak, mudah nggak dijangkau? Kalau kemarin kita sempat beberapa minggu yang lalu kita sempat bahas tentang akses-aksesnya kan supaya mudah daerah-daerah lain, kemudian juga peningkatan konsumsinya. Peningkatan konsumsi artinya berkaitan dengan masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan tersebut. Kemudian dari peningkatan ketahanan pangan itu akan meningkatkan status kesehatan individu. Jadi pada saat ketersediaan pangannya sudah melimpah atau mencukupi, kemudian keterjangkauannya juga mudah diakses dan juga peningkatan konsumsi dalam artian masyarakat bisa memenuhi kebutuhan untuk itu akan meningkatkan status individu baik berupa peningkatan kinerja fisik, kemudian peningkatan kinerja intelektual, dan juga peningkatan kinerja kreatif dan manfaat. Jadi pada saat semua ketahanan pangan itu terpenuhi, maka individu juga akan bisa meningkatkan kinerja fisik, intelektual maupun kreativitasnya. Nah, dengan demikian setelah kesehatan individu tadi bisa terpenuhi atau kebutuhan pangan individu tadi bisa terpenuhi, maka otomatis akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut. Nah, pada saat ekonominya sudah meningkat, maka dapat dikatakan bahwa bangsa tersebut sudah memiliki peningkatan untuk daya saing bangsa. Oke, Ibu mau tanya ke Muhammad Maulana deh. Muhammad Maulana, ada?
Muhammad Maulana. Muhammad Maulana. Ah, Ibu, saya Bu. Bu. Ya, Muhammad Maulana. Ibu mau tanya sih, kira-kira apa aja sih hal-hal yang menjadi tantangan untuk ketahanan pangan? Kalau yang saya dapat ya Bu, mungkin yang menjadi hambatannya salah satunya seperti politik sama korupsi seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin juga ya Bu. Mungkin biaya ini juga Bu, indeks harga pembelian bahan. Oke, Regita. Regita. Ada Regita? Kira-kira apa aja Regita? Hal-hal yang menjadi tantangan untuk ketahanan pangan. Selain yang tadi sudah disebutkan oleh temannya. Mungkin ketersediaan lahannya, terus apa lagi ya? Oke, ketersediaan lahan. Syahira. Iya, Bu Adil. Oke, Syahira, kira-kira apa yang menjadi tantangan ketahanan pangan? Peningkatan keterjangkauan, Pak. Kayak aksesnya sih, Bu. Bisa Menjadi tantangan. Ya. Oke, Salsabila. Apalagi Salsabila? Hal-hal yang menjadi tantangan untuk ketahanan pangan. Penduduk per kapita. Pendapatan per kapita mungkin, Bu. Atau bisa juga peningkatan penduduk. Syahila. Ibu, menurut saya sih perubahan iklim. Perubahan iklim. Nah, ini untuk situasi ketahanan pangan mempertimbangkan 3 indikator. Yang pertama adalah ketersediaan pangan, yang kedua distribusi pangan, dan yang terakhir adalah konsumsi pangan. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa ketersediaan pangan itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk ketahanan pangan. Kebutuhannya mencukupi nggak sih? Kemudian distribusinya juga sama. Mudah nggak sih aksesnya untuk mendistribusikan bahan pangan dari satu daerah ke daerah yang lain? Kemudian konsumsi pangan, apakah masyarakat itu bisa mengkonsumsi pangan misalkan dengan tadi indeks per kapita atau perekonomian masyarakat tertentu ya? Beberapa minggu yang lalu kita bahas bahwa masyarakat itu bisa dilihat dari daya beli masyarakat, itu juga bisa dikaitkan dengan konsumsi pangan. Konsumsi pangan yang bisa dipenuhi oleh masyarakat tertentu. Nah, untuk ruang lingkup ketahanan pangan, di sini ada peningkatan ketersediaan, kecukupan gizi dan keamanan itu untuk peningkatan ketersediaan pangannya. Tadi jumlahnya cukup nggak? Kemudian mutunya tidak hanya jumlah. Kalau zaman dulu mungkin hanya jumlah yang diperhatikan, ya kalau sekarang udah mutunya diperhatikan, higienitasnya diperhatikan, kemudian kandungan gizinya juga diperhatikan, kemudian keamanannya juga diperhatikan. Nah, itu tuh peningkatan ketersediaan. Kemudian keterjangkauan fisik, ekonomi dan sosial, gampang nggak sih, mudah nggak sih dijangkau, kemudian sesuai dengan preferensi, keinginan dari masyarakat atau kebiasaan di masyarakat itu, kesukaan ya, preferensi masyarakat itu seperti apa, kemudian kebiasaan dan budaya, dan juga kesesuaian dengan kepercayaan dari masing-masing daerah.
Kemudian peningkatan kecukupan konsumsi, yang pertama kecukupan asupannya, kemudian kualitas pengolahan pangan, kemudian kualitas sanitasi dan higienitas, dan juga kualitas air serta pengasuhan anak itu untuk kecukupan konsumsinya. Nah, hal-hal itu menjadi peningkatan keterandalan atau stabilitas pangan. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi indikator ya peningkatan keterandalan dan juga stabilitas pangannya. Yang akhirnya jika hal-hal tersebut bisa dipenuhi, maka peningkatan individu aktif dan sehat juga akan meningkat. Tadi sudah kita jelaskan bahwa di sini pada saat ketahanan pangannya terpenuhi, kemudian status kesehatan masyarakat pun akan terpenuhi dengan adanya ketahanan pangan yang tercukupi tadi, sehingga akan berpengaruh pada kesehatan dari individu tadi. Nah, untuk ketersediaan pangan, ini dia tantangan-tantangan yang menjadi faktor untuk ketersediaan pangan. Tantangan dalam stagnasi produksi diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk. Oke, ada yang bisa jelasin nggak siapa yang ini mau? Aura ada nggak Aura? Iya, Bu. Oke, Aura, kenapa sih laju pertumbuhan penduduk itu bisa menjadi tantangan dalam ketahanan pangan? Soalnya kalau penduduknya makin bertambah juga kan ketersediaan pangannya juga kan makin bertambah ya, Pak. Jadi itu bisa menghambat gitu, Bu. Kalau ketersediaan pangannya tidak sesuai dengan pertumbuhan penduduknya kan pasti ada beberapa orang yang bisa mengakses ketahanan pangan itu. Cukup, Bu. Oke, kemudian yang kedua, lambatnya penemuan dan pemasyarakatan teknologi inovasi. Adam Syahrir, kenapa lambatnya penemuan dan pemasyarakatan teknologi inovasi itu bisa menjadi tantangan dalam ketersediaan pangan? Adam Syahrir ada? Adam Syahrir ada? Adam Syahrir? Oh, Ibu nggak bisa dengar suaranya Adam. Yes. Oke, gimana Adam? Jadi lambatnya penemuan teknologi inovasi. Jadi ya, proses pengolahan makanan itu masih tradisional gitu, belum optimal. Gitu. Jadi ya, apa ya, produk itu masih tradisional gitu. Jadi bisa menghambat gitu. Oke, Harul Fikri, kenapa sih lambatnya penemuan dan pemasyarakatan teknologi inovasi itu dapat menjadi tantangan, menjadi hambatan untuk ketersediaan pangan? Mungkin karena teknologinya, karena inovasinya lambat gitu, jadi peningkatan masyarakat dan teknologi. Gimana? Diwan Setiandi. Ya, Bu. Ya, kenapa lambatnya penemuan dan pemasyarakatan teknologi inovasi itu dapat menjadi tantangan? Mungkin ini ya Bu, masyarakat di kita selalu memegang teguh budaya dari zaman dahulu turun temurun gitu Bu.
Oke, kalau Muhammad Aditya, kenapa Muhammad Aditya? Iya Bu, mungkin karena yang lain di negara-negara lain mungkin penemuan dan teknologi inovasinya itu udah sangat cepat, jadi di Indonesia itu sangat lambat, jadi hingga menjadi tantangan dalam ketersediaan pangan. Oke. Kemudian tantangan yang ketiga adalah rendahnya insentif finansial untuk menerapkan teknologi, skala usaha, dan kepemilikan lahan. Bisa dijelaskan, Hera Ernawati, kenapa hal tersebut menjadi tantangan dalam ketersediaan pangan? Ya Bu, hadir Bu. Kenapa Hera? Ya Bu, jadi kalau misalnya apa sih kayak si legalitas sama si kepemilikan lahannya itu kan kurang apa ya? Kurang akurat gitu Bu, kayak belum apa ya, belum legal gitu kan Bu. Jadi dia juga dapat memperlambat ketahanan pangannya juga kayak gitu sih. Muhammad Owan, kenapa rendahnya inisiatif finansial untuk menerapkan teknologi skala usaha dan kepemilikan lahan itu bisa menjadi tantangan dalam ketahanan pangan? Iya Bu, jadi rendahnya insentif finansial. Jadi mungkin kurangnya finansial ya Bu, kurangnya finansial untuk menerapkan si teknologi ini, jadinya si pangannya ini jadi terhambat, terus sama pengurusan kayak legalitas si lahannya ini susah gitu. Jadinya terhambat itu ketersediaan pangan. Oke, selanjutnya ada perubahan iklim dan juga bencana alam. Perubahan iklim. Mau tanya ke Muhammad Aziz. Kenapa perubahan iklim juga bisa menjadi tantangan, Aziz? Kalau misal kayak dalam waktu beberapa bulan hujan-hujan terus padi-padi gitu tuh jadi susah tumbuh Bu. Jadi terhambat untuk ketersediaan pangan dari si padi tadi Bu, sehingga beras menjadi langka. Oke, untuk bencana alam, Rizky K. Amalia. Kenapa bencana alam juga bisa menjadi tantangan, Rizky K. Amalia? Baik, Bu. Untuk bencana alam sendiri, ketika kita menciptakan suatu lahan, mungkin ya Bu, untuk mengembangkan ketahanan pangan itu sendiri, apalagi kita produksi sendiri, apabila terjadi bencana alam kan otomatis kan kita tidak bisa apa ya Bu, mungkin kita nggak bisa menahan hal tersebut gitu, karena bencana alam itu kan terjadi dengan sendirinya. Jadi hal tersebut itu kenapa bisa menghambat ketahanan pangan, karena ya Bu, jadi ketika kita tidak memiliki hal tersebut, baik dari melestarikannya seperti misalnya dengan longsor ataupun banjir, itu kan karena dari kita sendiri ya Bu ya. Jadi ketika kita tidak bisa merawat hal tersebut agar tidak terjadi seperti itu, kemungkinan hal tersebut bisa menghambat ketahanan pangan sendiri Bu. Gitu Bu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan beberapa tantangan oleh teman-teman global yang merupakan tantangan terkait ketersediaan pangan. Ya, biasanya iklim itu akan mempengaruhi terhadap penyesuaian waktu tanam ya, pola tanam, penggunaan varietas yang lebih tahan terhadap cengkeraman iklim, dan juga pengelolaan air secara efisien. Nah, makanya kenapa perubahan iklim itu juga menjadi tantangan ketahanan
kita harus sesuaikan waktu tanamnya kapan. Jangan sampai misalkan kita tanam tanaman yang rentan atau tidak tahan dengan cuaca dingin atau dengan curah hujan yang tinggi, terus kita tanam di curah hujan yang tinggi. Itu menjadi tantangan ya. Kita harus tahu kapan sih penyesuaian waktu tanamnya untuk jenis-jenis tanaman yang berpengaruh terhadap iklim, sehingga ketahanan pangan tadi juga dipengaruhi oleh perubahan iklim yang ada. Kemudian kesenjangan yang cukup lebar terjadi antara rata-rata ketersediaan pangan yang lebih dari cukup dan kondisi gizi masyarakat. Nah, kondisi gizi masyarakat bisa kalian lihat ya, memang kesenjangannya memang sangat tinggi. Kalau kita lihat yang miskin-miskin banget, yang kelaparan-kelaparan banget, kemudian yang kaya dengan makanan yang yang berlimpah juga banyak. Jadi kesenjangannya itu sangat tinggi antara masyarakat yang tidak punya dengan masyarakat yang berkecukupan. Kemudian lagi beberapa hal yang dapat menjadi penyebab adalah hambatan dari distribusi, belum tertatanya grafik logistik pangan dan rendahnya daya beli masyarakat, kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola pangan dan gizi yang beraneka ragam, kemudian bergizi seimbang dan aman, serta terjadinya pemborosan pangan. Nah, ini pemborosan pangan biasanya itu terjadi orang-orang yang memiliki perekonomian yang lebih tinggi akan berbeda dengan masyarakat dengan ekonomi yang rendah. Makanya tadi ada kesenjangan yang cukup lebar tadi ya, itu antara masyarakat yang ada di negara kita. Nah, ketahanan pangan memastikan 3 kondisi berikut. Yang pertama, ketersediaan pangan fisik, kemudian ketersediaan ekonomi, dan juga produk sehat. Untuk fisik, biasanya ekonomi nasional pangan memastikan setidaknya kebutuhan fisiologinya terpenuhi. Ketersediaan pangan terkait kebutuhan dalam mempertahankan cadangan pangan. Kemudian untuk yang ketersediaan ekonomi, biasanya rumah tangga dengan tingkat ekonomi lemah dapat mengakses makanan pokok, baik karena berbagai jenis bantuan pangan. Jadi biasanya kalau misalkan fisik itu kebutuhan fisiologinya terpenuhi, tapi untuk ekonomi biasanya ya sudah, yang penting terpenuhi aja kebutuhan ekonomi, kebutuhan makanannya kan. Kita tidak perlu yang mewah, maksudnya makanannya makanan bergizi dengan harga yang murah. Kita sempat bahas itu ya, daya beli konsumen juga tergantung dari pendapatan dan harga pasar. Nah, ini untuk ekonomi, jadi orang-orang dengan ekonomi yang rendah biasanya akan mencukupi gizinya dengan membeli bahan makanan pokok dengan harga yang murah, gitu ya. Namun kebutuhan gizinya terpenuhi. Kemudian produk sehat adalah produk yang bebas dari berbagai bahan yang membahayakan kesehatan, seperti residu pestisida, antibiotik, dioksin, pewarna berbahaya, bakteri, dan bahan beracun yang memenuhi rasio konsumen pangan, seperti rasio makanan seimbang. Nah, biasanya ini untuk makanan atau produk makanan yang sehat itu terbebas dari hal-hal yang berbahaya. Kita banyak menggunakan bahan-bahan kayak pengawet, pewarna, pemanis ya. Itu memang masih diizinkan dengan dengan batasan tertentu, sesuai dengan misalkan kita butuh bahan pewarna dari apa, bahan pemanis dari apa, atau bahan pengawet dari apa, biasanya disesuaikan dengan indeks tubuh kita. Berapa sih berat badan kita? Kemudian kalau sudah tahu berapa berat badan kita, maka kita akan tahu berapa persen atau berapa gram atau berapa miligram bahan pengawet yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, masalahnya kan tidak semua produsen itu memperhatikan hal-hal seperti itu ya. Bisa jadi produsen ya kalau untuk masukin pengawet ya masukin aja berapapun itu, mereka nggak akan memikirkan resiko dari penggunaan bahan pengawet, bahan pewarna, dan juga bahan perasa, misalkan manis. Sebenarnya ada aturannya, berapa banyak sih bahan pemanis yang bisa kita konsumsi, berapa banyak sih bahan pengawet yang bisa kita konsumsi, berbeda-beda tergantung dengan berat badan individu masing-masing. Nah, kemudian ada akses keterjangkauan. Pertama, akses fisik, ekonomi, dan sosial. Nah, di sini dukungan infrastrukturnya juga berpengaruh, kemudian sarana transportasi, sistem transportasi, dan juga masalah keamanan dan pungutan liar. Itu beberapa hal-hal yang menyangkut dengan akses fisik, ekonomi, dan sosial. Infrastrukturnya bagus nggak sih? Sarana jalan, jembatannya, kemudian
kemudian sarana transportasinya, kemudian sistem transportasi, dan juga masalah keamanan dan pungutan liar. Nah, kemudian sesuai dengan preferensi, tadi yang Ibu bilang ya, perubahan selera atau selera masyarakat itu kan berbeda-beda ya. Di sini perubahan selera pangan pada saat ini dibentuk dan dipengaruhi secara kuat oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan media yang dimanfaatkan oleh media promosi, periklanan, termasuk pengiklanan yang menjajakan makanan, minuman yang menciptakan produknya berlabel tren masa kini, keren, dan global. Nah, biasanya kesesuaian atau preferensi itu akan dipengaruhi oleh tadi label yang tren, kemudian keren, dan juga yang global. Misalkan ada keripik singkong yang zaman dulu tuh, keripik singkong yang zaman dulu yang bumbunya cuma garam atau sambal aja, kemudian dibungkus dengan plastik bening gitu kan, dia akan tergantikan, bukan akan tergantikan, ya mungkin preferensi si customer akan lebih ke keripik singkong walaupun sama-sama singkong, tapi dikemas dengan kemasan yang menarik. Banyak kan keripik singkong dengan kemasan yang menarik, rasa yang beraneka macam gitu kan. Nah, konsumen akan lebih prefer ke kemasan, kemudian ke rasa yang berbeda. Nah, itu salah satu hal-hal yang menjadi tantangan ketahanan pangan. Gimana sih caranya supaya tadi makanan tradisional itu bisa tetap bertahan? Kita buat label yang keren, pemasaran yang bagus gitu kan. Nah, itu juga menjadi hal-hal yang berpengaruh. Kayak donat dulu itu cuma taburan gula pasir ya, gula pasir yang dihalusin itu kan gula pasir putih. Sekarang kalian lihat donat toppingnya beraneka macam. Nah, itu nanti akan menjadi kesesuaian dengan preferensi si konsumen itu sendiri. Kemudian kesesuaian dengan kebiasaan, kepercayaan, dan budaya. Sudah pasti ya, kebiasaan yang biasanya daerah timur makan makanan pokoknya jagung misalnya atau sagu. Nah, kita tetap kebiasaan dengan nasi. Kemudian kepercayaan, ada beberapa budaya yang menganggap bahwa hewan tertentu itu tidak boleh dimakan karena memiliki sesuatu yang dipercaya untuk tidak dikonsumsi misalkan, dan juga budaya. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang menjadi tantangan untuk ketahanan pangan. Kemudian kecukupan konsumsi. Kecukupan konsumsi meliputi kecukupan asupan, pengelolaan pangan, kemudian sanitasi dan kesehatan, kualitas air, dan juga kualitas pengasuhan air. Jadi kita lihat ini untuk kecukupan asupan, konsumsi pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelijensia manusia. Bisa kita lihat makanan yang beraneka macam, kemudian asupan gizi yang seimbang, yang cukup,